Aksi nyata. Modul 1, 4. Budaya positif. Rancangan, tindakan, untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman. Hukuman akan membuat mereka merasa malu, dan akan diingat dalam jangka waktu yang lama. Tujuan aksi nyata, menciptakan murid yang merdeka, dan memiliki disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan murid. Bersama-sama, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Lini masa tindakan, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi, budaya positif keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau izin untuk diseminasi ke guru-guru. Saya sudah menjalani CGP selama 1-2 bulan ini. Saya akan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya mohon izin dari Bapak agar saya dapat melakukan diseminasi tersebut untuk guru dan siswa-siswi di SDN Pamusaran. Silakan Bu ya. Silakan, semoga apa yang Bu dedekan berjalan dengan mudah dan berikan kelancaran sehingga hasilnya nanti akan memuaskan. Terima kasih Pak atas izinnya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda pada pasir Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Dewan Guru SDN Pamusaran, alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam acara aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Fitria SPD
pada TGP angkatan 7 ini. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kepala Sekolah Dasar Negeri Parung Serap, Bapak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Parung Serap, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama Bapak dan Ibu Guru SDN Parung Serap. Di sini adalah untuk melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif. Di sini yang akan diterapkan oleh Ibu Guru kita, Bu Dede, untuk menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggerak. Saya rasa itu saja, Bu Dede, ya, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, jadi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Fitrian SPD pada angkatan 7 ini dengan modul 1.4. Kepada Ibu Dede, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Parung Serap, Bapak Dr. Andes Taufik. Yang saya hormati rekan guru SDN Parung Serap. Hari ini saya akan memberikan materi budaya positif. Materi ini adalah modul terakhir yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Ini adalah aksi nyata. Jadi modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari modul 1. Capaian umum pada modul ini yaitu memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, memahami teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi, memahami keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, memahami 5 posisi kontrol, dan memahami segitiga restitusi. Materi kali ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Guru hebat, sebelum kita mulai ke materi,
kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya ini yaitu kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, sakti kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, ini ya. Nah, kita akan ganti grup ini 2 grup. Wak ya. Grup yang ini kue. Yang pojok kok ya. Kita mulai ya. Jadi kalau yang ini nyanyi wak 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 gitu ya. Nanti kalau saya bergeser berarti yang itu ya. Cekok. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Ayo, kok. Yang mungkin karena habis kami rapat ya, jadi konsentrasinya buyar. Ya, ulang ya. 1, 2, 3. Ya, wah. Ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi yang pertama kita akan pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya guru itu nggak bisa yang namanya mengontrol murid, karena murid itu bisa kita kontrol karena memang dia ingin dikontrol. Jadi sebenarnya untuk mengontrol murid itu hanya ilusi. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menghukum murid, itu kan murid kita buat mereka merasa bersalah. Nah, di situ sebenarnya akan menjadi gagal kita dalam mendidik murid, karena kita membuat mereka merasa bersalah sehingga akan berdampak lama akibat hukuman yang kita berikan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ya, Pak Ahmad, apa yang terbayang ketika mendengar kata disiplin? Apa? Air ramun, Bu. Air ramun. Coba Bu, nanti apa itu disiplin yang terbayang? Waktu. Ya, itu yang terbayang. Nah, disiplin tersebut dapat terwujud jika apa? Pasti karena diberi hukuman ya selama ini. Jadi anak-anak kalau ada hukuman, dia tertib, dikasih penghargaan, dia juga tertib. Tapi ketika kita tidak memberikan hukuman atau penghargaan, mereka akan tidak tertib dalam belajar. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif
tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman untuk anak itu kalau perlu tidak diberikan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selama ini yang kita akan jalankan di sekolah kita yaitu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, Pak Ahmad hafal ya profil pelajar Pancasila? Iya. Iya, kita dengar Bu Aisyah mau menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Iya, Bu. Kita ikutin semua ya. Kita ikutin semuanya. Ya, kita menyanyikan lagu profil Pancasila. Kalau anak kelas saya itu bisa kalau bilang profil Pancasila langsung. Ya. Pengajar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tadi kita sudah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi selama ini murid-murid di sekolah itu motivasinya ini yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi yang kedua, mereka ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada suatu kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak
berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak ya? Mengapa? Mengapa? Karena justru malah mempermalukan anak tersebut sehingga tidak memiliki kemampuan, bahkan dia merasa dirinya bersalah dan tidak akan berpikir secara kritis. Iya. Saya yang coba ada lagi pendapatnya, Budati kira-kira? Ya, bukan apa? Sama, saya juga tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Seno, karena yang dilakukan Pak Seno itu tidak mendidik ya. Artinya si Iva ini menimbulkan rasa malu akibat tindakan dari Pak Seno. Jadi kita tidak setuju dengan adanya hukuman seperti ini ya. Menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Benar? Mengapa dia dibilang hukuman? Ya. Ya, Kak, betul. Karena tidak ada kesepakatan, maka dikatakanlah itu sebagai suatu hukuman. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi kan Iva dibilang dulu nggak dihukum sama Bapak. Nanti kalau kalian tidak mendengarkan Bapak, nanti akan dihukum seperti ini. Ada nggak? Nah, itulah yang disebut dengan hukuman. Dia tidak terencana dan terjadi secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang tadi dilakukan Pak Seno, dia berupa kata-kata atau fisik? Fisik ya, dia berdiri di depan kelas. Nah, di sini konsekuensi. Jadi kita kalau ngasih ke murid jangan hukuman, tapi ada konsekuensi terlebih dahulu ya. Konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, namun dalam jangka pendek tidak nyamannya. Kalau hukuman kan dia panjang, mungkin kedepannya dia akan ingat terus. Restitusi. Nah, sebaiknya guru itu memberikan hukuman itu berupa restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi misalkan anak ada masalah nih, apakah dia datang terlambat, itu kita tanya dulu alasan mengapa mereka datang terlambat. Lalu kita tanyakan kesepakatan yang dibuat di kelas jika mereka datang terlambat, apa kesepakatannya? Apakah dia harus membaca istighfar 100 kali, itu kan mendidik ya, atau dia menghafal lagu-lagu wajib, itu juga mendidik, menghafal matematika. Jadi kita hukumannya itu bersifat mendidik ya. Dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan datang tepat waktu 5 menit, itu kan berarti dia harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir kita berikan dia solusi dari apa yang sudah dia perbuat. Jadi solusinya pun kita bersama-sama kolaboratif dengan siswa. Bagaimana dalam mengatasi masalah yang dihadapi ketika mereka datang terlambat? Apakah dengan menyalakan alarm atau meminta bantuan dari ayah ibunya untuk dibangunkan? Biasanya anak-anak tuh kalau terlambat tuh karena malamnya masih main HP. Nah itu mungkin ada jam untuk main HP. Di sini dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kita kan nih selama ini kalau ngajar ya pasti pengen ngasih penghargaan nih, ayo lomba-lomba, main cepet-cepetan, menghafal ini, nanti ibu kasih ini. Nah, itu sebenarnya ya itu sebenarnya sama juga dengan hukuman. Jadi kita menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Bukan. Itu motivasinya ekstrinsik. Yang kita ingin timbulkan adalah yang intrinsik. Jadi benar-benar dari jiwa. Ketika dia melakukan sesuatu berhasil, dia merasa senang gitu. Ya, contohnya motivasi intrinsik yang timbul itu jadi ketika dia datang ke sekolah nih, misalkan pengen belajar, nanti dari awal kita suruh niatnya benar-benar buat belajar. Jadi memang di kelas itu biar mereka tumbuh motivasi intrinsik, kita harus kasih kayak kelas yang nyaman dan aman. Seperti itu. Jadi metode atau strategi pembelajaran pun lebih menyenangkan biar mereka tumbuh motivasi intrinsiknya. Di sini motivasi dalam diri intrinsik saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata. Nih, di kelas 1 ya. Serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Ini pasti pengalaman Bapak Ibu, benar nggak Bu? Ketika dia, dengan dia menyadari dia bisa membaca, terlihat senyuman di wajahnya dan dia sangat bahagia. Nah, itulah motivasi intrinsik yang sesungguhnya. Jadi bukan karena dari penghargaan Bapak Ibu, tapi dari dalam dirinya. Dia merasa bangga sama dirinya karena sudah berhasil untuk membaca. Jadi keberhasilan itu sendiri sebenarnya penghargaan untuk anak murid. Di sini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di sini dari 1, 2, 5 ini mana yang menunjukkan restitusi? Yang menunjukkan restitusi, coba Pak Rudi. Yang menunjukkan restitusi yang mana? Dari 1 sampai 5. Nggak kelihatan tulisannya, nggak kelihatan ya? Restitusi.
titik 1, kemudian titik 3, kemudian baik udah mungkin ditambahin sama Bu Nur. Ya. Ya, di sini ada menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, dan bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sudah menjadi lebih baik. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya olehnya. Ini kita akan belajar keyakinan kelas. Jadi kita akan bentuk keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Jadi anak-anak kalau sudah mengerti keyakinan kelasnya, nanti mereka akan menyadari. Di sini contoh keyakinan kelas. Jadi ketika mereka meminjam buku di di perpustakaan kelas kan ada ya. Nah, ketika mereka meminjam barang, maka mereka harus kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Yang berjalan di kelas atau koridor ini maksudnya anak-anak itu berjalan, jangan berlari. Ya, karena bahaya, banyak bangku dan meja. Iya, licin. Jadi berjalan bukan berlari. Nah, ini kita buat Bapak Ibu sebelum pembelajaran, kita buat dengan keyakinan kelas. Biasanya ini di awal tahun ajaran baru atau di awal semester 2 boleh kita buat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini jika ada yang melanggar, maka kita tanyakan bersama-sama kira-kira konsekuensinya apa anak-anak. Jadi kan kesepakatan bersama antara guru dan anak. Jadi bukan dari guru sendiri. Bisa ajarin pelan-pelan, lama-lama dia bisa membuat konsekuensi jika melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Iya, kesepakatan ya. Jadi hukumannya apa? Disepakati bersama-sama antara murid dan guru. Kalau selama ini kan guru aja ya. Nah, besok kita buat secara bersama-sama. Jadi disesuaikan umur ya, Bu? Iya, sesuaikan. Nah, ini saya kasih contoh kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kan kalau kelas 1 mah banyak yang nggak mau belajar kan, senang keliling-keliling. Nah, kita buat keyakinan ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kelas 1 juga kalau itu masih ada yang nangis. Ya. Makanya kita buat kelas supaya senang. Caranya gimana? Kita nyanyi bareng-bareng, kita bikin ice breaking ya, biar mereka senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini cocok juga untuk kelas 1 karena banyak yang suka tidak mau mengerjakan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kita harus memperhatikan anak dari kebutuhan rasa amannya. Ini keyakinan kelas untuk kelas tinggi, jadi dia udah lebih paham. Jadi selalu bersikap positif, artinya
yang mereka harus selalu bersikap yang 5S itu: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, ya. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi nanti ibu bapak ajarkan keyakinan kelas, bentuk setiap anak berhak untuk mengemukakan keyakinannya. Di sini kita akan nonton video ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kita simak sejenak. Tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, dari video yang kita saksikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan murid. Jadi kita belajar dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kita akan belajar 5 posisi kontrol. Ibu bapak guru hebat, kita akan menyaksikan kembali video 5 posisi kontrol. Di sini kita lihat contoh posisi penghukum. Ya, posisi penghukum. Ini kalau kita jadi guru penghukum. Nalan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Besok. Malah sekarang
harus pilih lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi penghukum, jadi membuat anak akan dalam jangka waktu panjang dia akan mengingatnya. Ini posisi membuat anak merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pada posisi pemberi rasa bersalah, ini anak akan menjadi merasa bersalah dan mungkin akan timbul dendam di dalam hatinya. Kemudian kita ini sebagai teman, guru posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Rekaman lagi ya, sayang. Habis, saya lupa mengingatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pada posisi teman, membuat murid-murid akan ketergantungan pada gurunya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Pada posisi pemantau, di situ sudah diajarkan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Namun ada yang lebih bagus yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah
keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pada posisi manajer, di sini kita melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Dari video tadi sudah dilakukan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Ya, kita akan mempelajari penerapan segitiga restitusi untuk anak-anak murid kita yang bermasalah agar memiliki disiplin yang kuat di dalam pembelajaran. Ini kita bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan perubahan positif dengan yang sama. Manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita perhatikan contohnya untuk praktek segitiga restitusi. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip karena yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Ada senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, demikian praktek segitiga restitusi yang akan Bapak Ibu jalankan nanti di kelas ketika menemui anak berada dalam masalah. Seperti itu prakteknya. Jadi kita ada 3 penyelesaian. Yang pertama kita dengan menstabilkan identitas, yaitu dengan menanyakan apa penyebabnya. Kemudian validasi tindakan salah, kita tanyakan kesalahannya itu mengapa terjadi, dan kita juga menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang sudah mereka yakini. Dengan segitiga restitusi itu akan menjadikan pembelajaran di kelas kita menjadi pembelajaran yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu guru hebat dari modul 1.4 yang saya bawakan tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang berkualitas, yaitu dengan memiliki control manager dan melakukan keyakinan kelas agar terciptanya budaya positif di kelas kita. Janganlah pernah menghukum anak, tapi lakukanlah restitusi dan buatlah konsekuensi terlebih dahulu. Bapak Ibu guru hebat, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah kalian semua hadir dan dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Guru akan membuat keyakinan kelas bersama kalian semua. Kita akan membuat kesepakatan. Kita akan menjalani keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama atas kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Kalian sudah kelas 6, berarti kalian sudah lebih dewasa daripada adik-adik kelas kalian. Karena itu kita akan membuat kesepakatan secara bersama-sama. Sebelumnya kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya kita di semester 1 sudah membuat kesepakatan juga. Nah, semester 2 pun kita akan melakukan seperti yang di semester 1 ya.
agar keyakinannya lebih kuat lagi, agar kalian memiliki budaya positif lebih kuat lagi. Disiplin kalian akan tidak tergoyahkan, ya. Kalian akan memiliki disiplin yang kuat. Ya baik, ini ada berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok ya. Nanti setiap kelompok maju. Kalian tulis di papan tulis kesepakatan apa yang akan kita lakukan pada semester 2 ini. Ya. Ayo kelompok 1 terlebih dahulu. Kalian tulis kesepakatan yang akan kita lakukan. Ya, silakan kelompok 1 tulis di depan. Ya, kalian menuliskannya adalah kalimat positif. Ya, jangan menuliskan kalimat yang negatif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang atau jangan, ya. Tapi lebih ke bentuk pernyataan. Boleh apa saja. Nanti kita sepakati yang mana kira-kira yang akan kita bentuk sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya kelompok 2. Ya, maju kelompok 2. Ya, maju. Kelompok 3 diambil yang masih kosong papan tulisnya ya. Ya itu sebelah kiri masih kosong papan tulisnya.
Selanjutnya ya kelompok 5. Ya, semuanya sudah memberikan kesepakatannya di papan tulis dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bu Guru ucapkan terima kasih. Selanjutnya di sini kita lihat kesepakatan kita. Yang pertama, mengerjakan PR. Ini kita buat ya. Ini sepakat mengerjakan PR. Bu Guru tambahin ya, mengerjakan PR dan dikumpulkan tepat waktu. Guru tulis. Di sini menghormati guru dan teman. Sepakat? Ya, yang kedua menghormati guru dan teman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, selanjutnya bermain pada saat
saat jam istirahat. Sepakat? Sepakat. Jadi ketika di kelas boleh tidak bermain? Tidak ya. Jadi kalian bermainnya ketika pada jam istirahat. Di sini ada mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Sepakat? Ya, jadi kalau ada yang meminjam barang temannya, segera dikembalikan. Tidak boleh dibawa pulang, ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab jika meminjam barang temannya, segera dikembalikan. Mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Selanjutnya, berjalan di kelas dan koridor sekolah. Jadi ketika di kelas dan di koridor sekolah, kalian jangan berlari karena berbahaya ya. Jadi ketika di kelas dan di koridor sekolah, kalian berjalan. Kalau di lapangan boleh tidak berlari? Boleh, karena lapangan itu luas. Sedangkan koridor dan kelas itu sempit ya. Jadi harus berjalan. Nah, kesepakatannya kita jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, kalian akan sulit untuk meyakininya ya, untuk menjalankannya karena kebanyakan. 6 saja cukup ya. Ya, kesepakatannya adalah yang pertama apa? Iya, mengerjakan PR dan dikumpulkan tepat waktu. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga? Tepatnya. Yang keempat? Bermain pada jam istirahat. Yang kelima? Mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Yang keenam? Ya, berjalan di kelas dan di koridor. Ya, dari 6 kesepakatan tersebut akan membentuk keyakinan kelas kita. Ya, nah kalian harus tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Harus. Jika tidak melaksanakan, ada konsekuensinya kan? Ada ya. Kira-kira apa konsekuensinya? Coba konsekuensinya apa? Coba Jiko. Pegang dulu. Dari 1 kilometer. Katanya lari 1 kilometer. Sepakat tidak? Kuat tidak? Hah? Jangan 1 kilometer kejauhan. Ya. Kuat tidak? Iya, mungkin kalian kuat, tenaga kalian masih kuat, tapi belajar kalian akan terganggu. Betul tidak? Betul. Coba, kira-kira menyapu kelas. Nah, kalau menyapu kelas sepakat tidak? Ada manfaatnya? Apa manfaatnya kira-kira? Iya, kelas menjadi bersih. Baiklah, kalau yang melanggar akan kena konsekuensi, yaitu menyapu di kelas. Ya, ya selanjutnya istighfar. Ya, kesepakatannya istighfarnya berapa kali maunya? 100 ya. Ya, istighfar itu selain kalian akan menambah keimanan, juga
Apa dari istighfar itu? Hah? Mendapatkan pahala. Yaudah, berarti konsekuensinya 2 ya. Menyapu di kelas dan istighfar kali. Baik. Keyakinan kelas sudah kita buat dan kita harus menjalaninya, ya, agar tercipta kelas yang aman dan nyaman, kelas yang menyenangkan, dan juga kalian lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak atas keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Semoga kedepannya kalian menjadi murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tumbuhlah disiplin yang kuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SPG Guru SDN Parung Serap merasa senang mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif setelah melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Dede Fitria CGP Angkatan ke-7. Dengan pengetahuan tersebut, kedepannya saya akan melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan siswa agar terwujud siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Andrani, siswi SDN Parung Serap, merasa senang karena setelah Bu Dede membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 6B, siswa menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.